Assalamualaikum Bu Ani. Oh, waalaikumsalam Pak Sandra. Moga pinarak Pak. Sehat. Sehat Pak. Alhamdulillah. Bu Ani gimana kabarnya? Alhamdulillah. Saya agak deg-degan sebetulnya. Mau dilihat Pak Sandra ngajarnya. Sama deg-degan Bu. Kita sama-sama belajar gitu. Oh, iya. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Bu Ani sudah diundang ke pembelajaran kelas Bu Ani di dalam kelas untuk menjadi observer ya hari ini. Gitu. Puasa-puasa tetap semangat. Nah, Kalau puasa ini berarti 1 jam pembelajarannya berapa? kalau di sekolah saya SMK Negeri 5 Malang ini kami 1 JP-nya dari 45 jadi 30 Pak. Jadi 30. Kalau Bu Ani satu kali pertemuan berapa? 4 JP. 4 JP. Aslinya, ya. Aslinya 45 menit kali 4 ya aslinya ya. Iya. Tapi sekarang itu langsung Langsung. langsung gitu. Kalau sekarang 30 menitan. Iya, 30 menitan berarti 2 jam. 2 jam jam murni ya. Iya, jam beliau ya. Bu Ani, sebelum nanti kita ke kelas, saya mengobservasi jalannya pembelajaran di dalam kelas. Sebelumnya izinkan saya untuk bertanya-tanya tentang kegiatan kita pra observasi ya, karena saya juga harus menentukan sejauh mana rencana Bu Ani untuk diobservasi ini di dalam kelas. Saya harus tahu sampai mana dulu, baru nanti area apa yang ingin dikembangkan kan gitu. Sebelumnya Bu Ani saya sampaikan bahwa tujuan supervisi ini adalah bukan untuk menilai gitu ya, bukan untuk menjustifikasi Bu Ani, bukan, tapi untuk mencari nilai perkembangan apa yang nanti akan dikembangkan di pembelajaran Bu Ani. Nah, percakapan pra observasi ini tujuannya adalah untuk ini mengetahui tujuan pembelajaran Bu Ani, lalu area pengembangan apa yang sudah dicapai, dan kemudian strategi apa yang disiapkan nanti di dalam kelas sehingga bisa saya observasi. Baik, Pak. Oke, Bu Ani, ini hari Selasa ya, tanggal 11 April ya Bu Ani, ini di dalam kelas bab berapa Bu yang akan disampaikan kepada anak-anak? Dan bab apa itu? Ini kita akan belajar, minggu ini kita sampai di topik tentang perpindahan kalor di JP 2. Oke, tujuan pembelajarannya apa Bu Ani? Tujuan pembelajarannya ada beberapa Pak, tetapi secara umum tujuan pembelajarannya adalah agar anak-anak itu mampu memahami konsep tentang perpindahan kalor ini melalui 3 cara yang akan anak-anak pahami melalui kegiatan praktikum salah satunya di dalam pembelajaran nanti. Itu nanti akan dilakukan secara berkelompok. Berarti anak-anak mampu memahami tiga cara perpindahan kalor. 3 cara dengan produksi, konveksi, dan radiasi melalui percobaan. Iya, siap. Untuk yang kedua, Ibu, area pengembangan yang akan dicapai apa ya kira-kira dalam konteks diri Bu Ani sebagai guru dan juga anak-anak sebagai siswa? Sebagai pendidik, ini saya ingin mengembangkan pembelajaran yang lebih berdiferensiasi, Pak. Yaitu pembelajaran yang mampu benar-benar lebih memfasilitasi setiap kebutuhan siswa itu secara lebih spesifik. Kalau secara klasikal kan kita tahu bahwa kebutuhan belajar masing-masing anak itu berbeda. Dengan menerapkan pendekatan berdiferensiasi ini, model pembelajaran berdiferensiasi, harapannya saya semakin bisa memfasilitasi belajar anak-anak. Nah, diferensiasi yang akan saya lakukan, saya upayakan hari ini ada di 3 aspek Pak, yaitu dari konten, proses, dan produknya. Itu sih dari. Oh iya, itu dari aspek saya. Nah, perlu saya jelaskan konten atau tidak usah Pak? Monggo silakan. Oh gitu. Kalau diferensiasi konten ini saya sudah siapkan beberapa jenis sumber belajar. Karena saya sudah tahu gaya belajarnya anak-anak ini, preferensi belajarnya ada 3 macam. Meskipun yang dominan di kelas itu adalah kinestetik, sama kombinasi kinestetik dan visual. Nah, sebagian lainnya ada yang pure auditory, ada yang pure visual, ada yang pure kinestetik gitu. Jadi saya siapkan sumber belajar yang berbentuk audio visual yaitu berupa video, dan juga saya siapkan sumber belajar yang dari modul atau teks. Bu.
Bu Ani, untuk tujuan pembelajaran kan di dalam observasi ini kan ada pembelajaran sosial emosional ya. Ya. Nah, pengembangan sosial emosionalnya apa yang akan? Baik, kalau tidak salah kompetensi sosial emosional itu kan ada 5 aspek ya Pak, yang ingin saya capai pada pembelajaran saya ini dan saya tingkatkan dari sisi anak-anak adalah kesadaran sosial dan kemampuan membentuk relasi. Kenapa hal itu saya ingin tekankan? Karena kembali lagi anak-anak itu harus kita ajari bagaimana caranya berkolaborasi. Seperti kita tahu sekarang ini ditekankan pada 4C gitu ya. Salah satunya adalah collaboration. Sudah bukan zamannya anak-anak kita ajari untuk bersaing, tetapi bagaimana agar mereka itu bisa sukses bersama dengan cara berkolaborasi. Nah, indikatornya nanti adalah apakah anak-anak itu di dalam kelompoknya mampu bekerja sama dengan baik, saling berkomunikasi, atau ada yang ngatok satu, atau ada yang mendominasi. Nah, nanti untuk menghindari hal tersebut selama pembelajaran nanti akan selalu saya pantau dan saya ingatkan. Oh gitu ya. Iya. Ibu, di dalam pembelajaran di dalam kelas itu strategi apa yang sudah disiapkan untuk mengembangkan area-area yang sudah Bu Hani tadi disampaikan? Baik, untuk mencapai tujuan yang sudah saya rancang dan juga aspek yang mau saya kembangkan, saya sudah menentukan pembelajaran yang tepat modelnya sesuai dengan topiknya juga, yaitu PBL, Problem Based Learning. Nah, untuk melaksanakannya saya gunakan beberapa strategi Pak, yaitu di dalamnya ada percobaan, nanti kami ada eksperimen, melakukan percobaan bagaimana itu perpindahan kalau secara konduksi, kemudian ada kerja kelompok untuk mencapai peningkatan PSE-nya tadi, dan juga ada presentasi untuk mengasah keterampilan PSE, yaitu mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab, dan ya 5M ya Pak ya juga. Iya. Berarti kalau saya ulangi Bu Yani ya, saya refleksikan tujuan pembelajaran Bu Hani adalah bagaimana cara anak-anak itu mampu memahami 3 perpindahan kalor ya tadi ya. Lalu untuk area yang ingin dikembangkan itu ada yang pertama dari sudut Bu Hani sebagai guru, itu adalah pembelajaran diferensiasi yang lebih spesifik kepada anak-anak gitu. Lalu karena anak-anak di dalamnya ada yang kinestetik, ada visual, ada teori, maka perlu pembelajaran diferensiasi menurut Bu Hani ya berarti ya. Lalu kemudian untuk sisi dari siswanya, yaitu pembelajaran sosial emosional yang ingin ditekankan kan di pengennya Bu Hani anak-anak bisa berkolaborasi ya. Di tingkat apa tadi instrumennya, instrumen dalam konteks pengembangan sosial indikatornya ya. Indikatornya kalau anak-anak mampu saling berinteraksi positif di dalam kelompoknya, ketika ada temannya menjelaskan mereka mampu mendengarkan dan menanggapi ketika temannya sudah selesai bicara, juga berani mengemukakan pendapat dengan bijak. Itu juga sekalian ini Pak, budaya positif, karena kita punya keyakinan kelas ya, itu salah satunya saling menghargai. Nah, itu nanti kita ingatkan selalu dengan menerapkan PSI ini. Jadi pembelajaran sosial emosionalnya ada kesadaran sosial dan kemampuan berelasi ya, termasuk budaya positif tadi ya. Sebelum nanti kita masuk ke dalam saya bacakan strateginya, saya ingin tahu Bu Hani mengundang saya sebagai supervisor berarti kan ingin mengembangkan area pembelajaran Bu Hani sebagai guru dan sebagai dan anak-anak sebagai siswa kan, berarti kan ada kegelisahan ya. Kalau saya boleh tanya, dari ketika saya ingin kalibrasi ring 1 sampai 10, ini kira-kira ada di mana posisi Bu Hani dalam pembelajaran dan apa tingkat PSI-nya anak-anak jam 12. Baik, terima kasih Pak Chandra sebelumnya. Jadi yang menjadi latar belakang kenapa saya merasa perlu masukan dari orang lain untuk mengkoreksi bagaimana dan memberi masukan bagaimana cara saya mengajar, yaitu karena mungkin selama ini saya itu masih cenderung teacher center. Kadang-kadang itu karena kesuwen gitu ya Pak ya,
karena kita juga kadang dikejar-kejar oleh waktu dan kurikulum, saya itu sering ambil praktisnya pakai teacher center gitu. Tapi saya tahu bahwa paradigma sekarang tidak bisa kita membuat anak-anak mengandalkan orang lain. Bagaimana caranya kita supaya bisa mengaktifkan anak-anak, yaitu dengan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Nah, kegelisahan itu saya coba belajar Pak Sangga, dan dari program guru penggerak yang saya ikuti ternyata saya tahu ada namanya pembelajaran berdiferensiasi yang bagus sekali, dan saya ingin tertarik mencoba menerapkannya begitu. Dan itu yang kenapa saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa saya kok ngambil juga PSE ini, mengembangkan PSE-nya, karena saya ini mengajar anak-anak yang sudah dewasa, yaitu anak-anak SMK, perempuan-perempuan Pak Sangga. Mereka itu sangat labil dan senang sekali cerita. Kadang-kadang mereka sama orang tua tertutup kan. Nah, sama kita cerita bagaimana, kenapa tidak kita fasilitasi juga agar pembelajaran mereka itu, misalnya kadang gini, anak-anak itu belum apa-apa, pembelajaran sudah bad mood gitu mukanya, atau ada yang tanya nyenggong aja sama temennya. Ini kan berarti ada sesuatu emosi yang mereka bawa. Nah, agar itu emosi itu tidak mengganggu pembelajaran, perlu kita fasilitasi dengan PSE itu. Makanya selain saya dengan kegiatan berkelompok untuk mengembangkan keterampilan relasi dan kesadaran sosial di awal pembelajaran, saya juga membuat sebuah roda emosi, Pak. Nah, roda emosi ini anak-anak saya berikan semacam seperti ini, nanti ada perasaan malu, ada bersemangat, marah. Ini anak saya suruh milih di awal pembelajaran perasaan yang kamu rasakan sekarang seperti apa. Nah, saya suruh mencocok pakai pulpen, nanti mereka menempel di depan kasih nama. Itu nanti di akhir pembelajaran juga sama seperti itu. Nanti akan saya konfirmasi kalau marah apa yang harus dilakukan agar pembelajarannya nanti lancar. Luar biasa Bu Ani ya. Persiapannya sudah sangat matang ya sebenarnya. Untuk strategi yang dipersiapkan saya ulangi lagi ya. Berarti saya masukkan roda emosi itu pada strategi ya. Juga, itu ada di dalam strategi. Dan itu percobaan, kegiatan berkelompok, dan presentasi ya, yang terakhir presentasi. Jadi kalau dari kemampuan saya sebagai pengajar yang mampu menyajikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, saya menilai diri saya selama ini ada di range 5. Oh gitu ya. Saya selalu berupaya, tetapi upaya itu kadang yang menghasilkan, kadang enggak. Ini yang dari Bu Ani ya? Ya, yang dari anak-anak. Seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak ini kalau dengan temannya sering bergesrekan, Pak. Mereka mendahulukan keakuannya, ya gitu. Maunya sendiri, kurang bisa melihat dari sudut pandang orang lain, empatinya kurang. Nah, saya melihat kondisi anak-anak saat ini itu masih ada di skala 5 juga masalah emosi. Ya. Skala 5 semua. Nanti mudah-mudahan dengan pembelajaran ini bisa meningkat, Pak, ya perbaikan. Bu Ani, itu ya. Oke, makasih Bu Ani. Ini sudah lengkap ya. Terima kasih sudah lengkap, sudah disampaikan dari range skalanya, dan mudah-mudahan nanti ketika kita masuk kelas anak-anak ini yang sudah dicapai setelah pembelajaran minimal ada sedikit peningkatan aja lah Pak, misalnya 7 gitu aja saya sudah alhamdulillah. Nanti perlahan kita tingkatkan terus. 7 itu yang seperti apa? 7 itu kalau kalau saya ternyata bisa menyajikan anak-anak benar-benar teraktifkan melalui strategi yang saya atur dalam pembelajaran ini, dan yang kedua anak-anak sudah bisa mengkonfirmasi dan menyadari emosinya, menerima emosinya, dan mampu mengatur dirinya, mengendalikan dirinya selama pembelajaran. Gitu ya. Untuk pembelajaran yang Bu Hani inginkan, yang dari skala 5 mau ke skala berapa? 7 atau 8 Bapak. Ya, nanti bertahap ditingkatkan. Ya. Insya Allah sudah lengkap semua ya Bu Hani ya. Berarti hari ini masuk ya Pak ya. Kesempatan kita ke dalam kelas. Terima kasih sudah diperkenalkan untuk observasi dan kelas. Nanti kelasnya di belakang sana Pak, nanti sama saya. Boleh. Ikut dari sana ya. Ya.
Aduh, ya itu tadi Pak Sangka, Iya. saya kalau ngajar ya harus begitu itu. Itu sama aja Bu, luar biasa Bu Hani. Di dalam kelas tadi saya juga terhibur ya dengan apa ya, iya itulah anak-anak kan gitu ya, nggak bisa kita buat-buat. Jadi tadi juga luar biasa pembelajaran di dalam kelas, mereka juga aktif ya, karena memang tadi banyak yang anak-anak yang inisiatif ya. Banyak Apalagi kan inisiatif. pembelajaran Bu Hani ini kan Pak. iya praktek ya, praktek. Jadi anak-anak itu terlihat begitu sangat antusias dan heboh ya, heboh rame dan ya saya kira sudah luar biasa. Jadi di akhir pertemuan kita ini Bu Hani, kita membicarakan atau percakapan pasca observasi, yang mana tujuan pasca observasi ini memaparkan pencapaian pembelajaran Bu Hani tadi di dalam kelas, apakah sudah mencapai yang Bu Hani inginkan. Saya hanya membantu di situ, tidak menjustifikasi loh ya, tapi saya menyampaikan hal itu supaya nanti ada tindak lanjut untuk pengembangan diri Bu Hani di dalam kelas Bu Hani. Tadi catatan sudah saya tulis Bu Hani di saat observasi di dalam kelas. Ya Bu Hani, yang pertama sudah sebenarnya sudah tidak ada teacher centered yang saya lihat ya. Oh, iya, Jadi Bu Hani udah awal masuk itu sudah memilih siswa lewat nomor absen ya tadi ya, nomor absen di hari ini yang mereka memimpin doa. Itu juga sudah sangat baik kan, kadang juga guru yang memegang peranan itu, tapi Bu Hani tidak, sudah disiapkan. Lalu dengan diawali dengan apa itu tadi, roda emosi yang anak juga heboh seperti itu gitu. Iya. Roda emosi itu tadi juga sudah sangat baik. Itu kan sudah menunjukkan pembelajaran yang berpusat pada siswa ya. Saya tadi juga lihat anak-anak juga heboh, sumringah, bahagia dan sebagainya. Itu salah satu, bagi saya itu salah satu tanda bahwa ini pembelajaran sudah berpusat pada siswa, sudah sesuai dengan keinginan mereka kan gitu Bu Hani. Kemudian Bu Hani juga sudah sangat sedikit peranannya, justru anak-anak yang di up ya, di flow up ya. Jadi Bu Hani tadi juga tanya apa itu kalor, definisinya apa, yang jawab juga anak-anak kan gitu. Biasanya kan gurunya langsung yang menjelaskan, tapi gitu ya, Pak. iya, tapi kok anak-anak ini yang justru aktif itu sudah luar biasa gitu. Dan tadi di catatan saya Bu Hani, catatan refleksi yang pertama yaitu tadi sudah Bu Hani sudah teacher centerednya sudah tidak ada kalau saya lihat itu. Ya kalau peranan guru itu sangat memang harus ada ya, harus ada, cuman dominannya sudah tidak ada. Bu Hani sudah berhasil mencapai pembelajaran yang berpusat pada siswa secara overall yang saya lihat itu. Kedua, anak-anak sudah aktif ya, sudah sesuai dengan keinginan Bu Hani. Saya menyikapi pembelajaran diferensiasinya dulu ya. Kalau yang saya lihat sudah spesifik Bu Hani tadi juga sudah menjelaskan tulisan anak-anak seperti apa sih kalor itu jika berpindah dari tiga macam perpindahan kalor itu. Bu Hani sudah sangat menjelaskan, juga praktiknya juga luar biasa tadi, spesifiknya saya kira juga sudah mencapai apa yang Bu Hani harapkan. Kemudian kalau pembelajaran sosial emosionalnya juga sudah baik ya, sudah sangat baik. Cuman ya yang namanya anak-anak ya gitu tadi, kadang juga masih ada apa ya, guyon-guyonannya yang cenderung apa ya, kadang ya bikin gemes kan gitu gitu. Tapi setidaknya sudah mencapai pembelajaran sosial emosional gitu gitu. Terus termasuk itu dari area yang dikembangkan, termasuk strateginya Bu Hani juga sudah luar biasa. Anak-anak juga aktif sekali di dalam kelas. Mereka juga berkolaborasi juga, berkelompok ya, tugas kelompok juga. Hanya saja yang saya lihat itu masih Bu Hani, yang saya lihat masih ada anak-anak yang lebih dominan daripada yang lain. Iya, saya juga merasa gitu tadi Pak. Saya lihat kok apa ya, ada anak yang sebenarnya
bisa berpotensi aktif karena melihat temannya tadi yang lebih dominan, akhirnya kayak dia apa ya, kayak memilih diam, iya, memilih akhirnya kan, nah kan gitu ya. Saya lihat ada emosi yang tertuang, dan mungkin Bu Ani masukan saya, iya, gimana itu iya, Pak menghadapi itu? itu bisa kembali digunakan kesepakatan kelasnya, ya. Kesepakatan kelas dalam konteks kelompok seperti apa nanti, kesepakatan di dalam kelompok agar mereka semuanya aktif, yang mempunyai apa, ruang dan peran yang sama-sama seimbang. Mungkin yang terlalu dominan menurunkan, saya ingatkan lagi bahwa untuk menurunkan dominannya. Betul, mungkin peran guru di situ nanti mungkin ketika dia menjawab lagi, mungkin Bu Ani pilih yang lain. Iya, iya, betul Pak. Iya, tapi saya tidak terpikir itu Pak. Ya, Iya. terima kasih Pak. Jadi sama-sama Bu Ani. Itu aja Bu Ani. Lalu di dalam percakapan kita pasca ini, saya ingin bertanya tindak lanjut yang akan dikembangkan. Kalau Bu Ani tadi sebelum kita ke tindak lanjut, dalam skala kalibrasi yang saya tanyakan di pra, ya, Bu Ani tadi kan bilang 5 ya, untuk belajar sosial emosional. Tadi melihat anak-anak yang begitu luar biasanya, kira-kira ada di angka mana ya? Baik, tadi kalau kondisi awal saya mengatakan untuk keberpusatan pada murid, saya merasa diri saya itu terlalu teacher center sehingga skalanya 5. Tadi saya mentargetkan 7 kan Pak minimal. Tapi kalau melihat respon anak-anak tadi, bagaimana anak-anak bisa aktif dan saya juga bisa mengurangi keberpusatan saya dan bisa berperan sebagai fasilitator saja, malah saya merasa tadi mencapai 9. Oh gitu. Ya, Malah atas melampaui batas ekspektasi planning saya. Tapi kalau dari segi PSE, saya tadi awalnya 5, saya mentargetkan 7. Saya merasa anak-anak tadi masih ada, ya seperti yang betul yang Pak Sangga sampaikan, ada beberapa anak yang masih kurang bisa menghargai satu sama lain sehingga dia terlalu egois, dominan sendiri, tipek sendiri gitu. Tapi satu sisi mereka juga belajar berkolaborasi. Yang berkelompok itu dengan baik. Tadi saya lihat ada kerjasama. Itu saya rasa tadi 7,5 lah Pak, atau 8. 7,5 sampai 8 ya. Berarti dua-duanya di atas ekspektasi Di ya. atas ekspektasi, tapi masih berprogres sekali diferensiasinya. Pasti. Nah, itu nggih. Setidaknya berhasil ya Bu ya untuk hari ini ya. Alhamdulillah berhasil. Nggih, Bu Ani sama-sama. Untuk tindak lanjut ke depan Bu Ani untuk lebih mengembangkan supaya Bu Ani itu bisa sampai angka yang diharapkan, maksudnya angka yang diharapkan itu maksimal 10 lah katakanlah. Itu mungkin tindak lanjutnya seperti apa Bu Ani? Pertama, untuk pembelajaran diferensiasi akan saya tingkatkan terus Pak, dan akan saya gunakan, upayakan gitu, dengan cara selalu menyajikan konten, proses yang bervariasi dan menarik, dan produk yang tidak mengkungkung anak-anak. Jadi produk itu, kalau produk dari percobaan ini adalah mengkungkung itu apa? Mengkungkung itu mengekang. Oh, mengekang gini. Saya salah pilih bahasa, mengekang anak-anak. Kadang-kadang kita sebagai guru itu oke, nanti presentasinya dalam bentuk PowerPoint gitu ya. Tadi saya mencoba anak-anak boleh dalam bentuk PowerPoint. Dibatasi ya. Iya, dibatasi. Boleh dalam bentuk poster atau dalam bentuk infografis yang lain gitu. Itu peningkatannya ya Pak. Untuk PSE sama, yang sudah terjadi akan saya gunakan, yaitu roda emosi, dan mungkin akan saya tingkatkan tadi masih di keterampilan sosialnya. Mungkin saya masuki bagaimana mereka manajemen diri supaya ketika ada tugas deadline-nya Sabtu Minggu selesai gitu. Iya Bu Yani ya. Semoga tidak lanjutnya nanti benar-benar bisa membuat Bu Ani lebih bisa mengembangkan dirinya lagi ya. Amin. Mungkin nanti masih memerlukan bimbingan konsultasi dari saya dan dari Pak Sangga. Iya siap Bu Ani. Kemungkinan rencana lanjut ini kapan kira-kira akan dilaksanakan? Ya minggu depan. Mungkin kita pakai kelas eksperimen gini aja yang sama ya Pak. Siap Bu Ani. Berarti alhamdulillah secara overall hari ini dari angka kalibrasi yang Bu Ani inginkan sudah di atas ekspektasi ya. Ternyata bisa. Semoga kedepannya Bu Ani juga bisa
menyajikan pembelajaran di dalam kelas yang lebih baik lagi dengan konteks seperti ini ya. Jadi saya pun juga sama-sama belajar Bu Ani. Jadi suatu saat jika Bu Ani juga saya minta tolong menjadi supervisor di dalam pembelajaran saya, semoga Bu Ani juga observer Bu Ani juga bisa membantu saya. Insya Allah. Itu aja nggih Bu Ani, karena hari ini saya juga ada rapat ya. Nggih, rapat mau ke itu ke Mohon maaf mengganggu waktunya Bapak. Oke, Terima siap. kasih sudah berkenan Enggak ganggu. membersamai saya. Nggih, insyaallah. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Ani. Iya, ngapunten Pak, puasa saya tidak menyajikan apa-apa. Tidak apa-apa, nggih. Monggo saya antar. Waalaikumsalam. Nggih.